Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Aceh Timur akan membuat video demonstrasi kontekstual untuk supervisi akademik. Saya Ebit Rinaldi SPD dari SD Negeri 6 Perlak. Saya Mardiati SPD dari SDN Negeri Paigajah. Dan saya Rina Mardiana SPD dari SDN Cepula. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Begini Bu Rina, dalam hal ini saya sebagai pengamat ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kompetensi inti tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini dalam coaching sesuai dengan alur fikra yang nantinya coach nanti akan merespon setiap pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu lakukan. Nah, di sini apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kompetensi coaching? Kompetensi yang saya kembangkan, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Bagus sekali ya. Selanjutnya Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan. Seperti itu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Rina kembangkan dalam proses coaching saat ini? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Itu. Jadi untuk selanjutnya proses coaching yang Ibu Rina lakukan itu semoga berjalan lancar Bu Rina ya. Jadi cukup demikian dulu pertanyaan dari saya terkait tentang kompetensi inti coaching. Selanjutnya Bu Rina melakukan proses coaching dengan teman rekan sejawat Ibu. Jadi demikian Bu Rina ya. Siap Bu Rina? Insyaallah. Siap. Kita mulai ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan dari ini? Jadi begini Ibu, pada permasalahan yang saya ceritakan dengan Ibu yaitu masalah pembelajaran di kelas saya pada kelas 6. Oh iya, jadi kita umat ada waktu 15 sampai 20 menit ya. Jadi apa permasalahan yang Di kelas saya Bu 80% nilainya rendah, di bawah KKM. Jadi padahal saya merasa kalau saya itu sudah berusaha memaksimalkan mungkin untuk pembelajarannya, tetapi masih saja ada anak-anak itu tidak paham dan antusiasnya di pembelajaran itu kurang. Oh iya ya. Kira-kira yang membuat nilai anak itu rendah menurut Ibu Mas apa itu ya? Begini Bu, saya merasa siswa saya kurang belajar dan malas belajar gitu Bu. Kira-kira peserta didik di kelas Ibu tertarik nggak dengan pembelajaran dari Ibu? Saya melihat peserta didik di kelas saya kurang antusias dalam pembelajaran seperti itu Bu. Oh jadi motivasinya agak kurang gitu ya. Biasanya Ibu pakai media apa saat mengajar? Biasanya saya menggunakan media dari buku paket dan menulis di papan tulis. Oh begitu. Jadi medianya buku paket aja ya. Selain itu apa yang digunakan lagi? Itu yang buat saya bingung Bu. Ibu ada membuat metode lain nggak selain buku paket dan nyata di papan tulis? Kalau metode lain nggak ada, paling diskusi aja Bu. Oh gitu. Sudah saya simpulkan, anak-anak di kelas Ibu
sebelumnya anak-anak kurang fokus. Ibu bisa berpikir kira-kira apa cara yang cocok biar anak-anak terkonsentrasi. Kalau cara lain di kelas itu adanya proyektor, Bu. Mungkin saya bisa menggunakan dengan menampilkan gambar atau video atau PPT pembelajaran. Bagaimana Bu? Oh, itu sangat bagus. Nah, dengan ibu punya ide seperti itu, apakah bisa membantu peserta didik untuk merubah yang dulunya tidak fokus dan motivasinya rendah? Kalau itu saya kira-kira anak-anak sangat termotivasi, Bu. Karena mereka lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar dengan menampilkan PowerPoint, video atau gambar-gambar diselisih dengan mengajak anak-anak untuk melakukan speaking itu. Nah, dari apa yang sudah ibu sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak ibu ceritakan kembali dan apa yang ibu telah? Untuk kedepannya saya akan mengajar menggunakan proyektor dan menampilkan media pembelajaran, media PowerPoint atau video-video tersebut. Jadi ibu bisa menyelesaikan masalah ibu sendiri, itu perlu dicoba. Kira-kira komitmen apa yang ibu lakukan selanjutnya? Mulai besok saya akan membuat PowerPoint atau video pembelajaran, dan untuk selingnya saya akan mengajak anak-anak untuk speaking gitu. Lalu siapa yang akan membantu ibu dalam melaksanakan komitmen ini? Mungkin yang akan membantu saya Pak Miswar, beliau OP, dan nantinya saya bisa sharing dengannya untuk membantu saya. Saya yakin ibu bisa menjalankannya dengan baik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan ibu saat ini? Alhamdulillah Bu, setelah kita sharing-sharing, perasaan saya sudah agak tenang, lega, karena bisa mendapat pembelajaran untuk selanjutnya seperti apa. Nah, kalau begitu terima kasih Bu atas yang ibu berikan tadi. Pertanyaan ibu berikan tadi. Ya kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, sama-sama. Bagaimana Bu Rina setelah coaching tadi? Alhamdulillah. Berjalan lancar ya? Alhamdulillah dengan lancar Pak. Baik Bu Rina, setelah melakukan coaching terhadap coacher, ada pertanyaan sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rina. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching yang terjadi terkait indikator tercapaian yang Ibu Rina inginkan? Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus sekali. Baik, jadi Bu Rina sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan Bu Rina sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coacher. Kemudian Bu Rina juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coacher. Kemudian Bu Rina mengarahkan coacher untuk rencana mencari aksi-aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coacher agar rencana aksi yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Nah, oke, saya sudah mendengar percakapan Ibu Rina dengan coacher yaitu Ibu Mardiati tadi, sudah fokus di situ. Ibu juga sudah present atau kehadiran penuh serta mendengar aktif, dan tentunya Ibu Rina sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang ingin disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali apa yang telah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bu Rina sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, ada pertanyaan satu lagi untuk Bu Rina. Apakah boleh Bu? Boleh Pak. Begini Bu Rina,
untuk ke depan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses melakukan coaching hari ini? Untuk ke depan Ya. saya akan kembangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Bagus, baik, luar biasa sekali Bu Rina. Akan lebih mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Oke Bu Rina, sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat excited sekali dengan proses coaching hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Rina ya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tahap atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan coaching kali ini yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama mendengar aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, selanjutnya yang ketiga, indikator yang bagaimana diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya menemukan solusi permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Pak Edi, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik Bu. Begini Pak, kemarin siang katanya ada sesuatu yang ingin Pak Edi ceritakan terkait masalah muridnya ya? Iya Bu, saya jadi kepikiran banget nih mengenai murid saya di kelas. Oh ya, apa itu Pak? Begini Bu Rina, akhir-akhir ini saya melihat murid saya kok tidak bersemangat ya dalam proses pembelajaran yang saya berikan setiap hari. Seperti tidak ada minat belajar seperti itu Bu. Padahal saya sudah mempersiapkan materi pembelajaran jauh-jauh hari dengan sebaik-baiknya, tetapi mereka tetap terlihat tidak bersemangat. Saya sangat merasakan itu Bu. Oh begitu, terkait belajar murid ya Pak Edi. Iya Bu, sehingga saya merasa bingung sendiri. Emangnya menurut Pak Edi murid yang semangat belajarnya itu yang seperti apa sih Pak? Ya kalau menurut saya sih Bu, saya tidak berekspektasi yang lebih ya Bu. Tetapi yang penting saat proses pembelajaran itu murid saya mengajukan pertanyaan, tidak malas, tidak tidur-tiduran. Kemudian mereka itu lebih aktif ya, minimal memperhatikan saya saat menjelaskan pembelajaran Bu. Oh begitu. Jadi Pak Edi berharapnya murid itu aktif, tidak tiduran, dan memperhatikan penjelasan dari Bapak ya. Iya Bu. Kira-kira kalau saya buat level 1 sampai 10, misalnya 1 tidak ideal dan 10 itu sangat ideal. Nah, kira-kira 1 sampai 10 itu ada di level berapa semangat belajar murid di kelas ini?
Kalau saya pribadi sih Bu, saya berikan nilai, kalau saya lihat nilai masih di level 5 Bu Rina. Untuk kategori semangat, minat belajar serta hal lainnya. Yang tadi saya sebutkan seperti yang barusan saya jelaskan Bu. Oh, berarti baru di level 5. Iya Bu. Kira-kira targetnya Pak Edit untuk semangat belajar muridnya di level berapa Pak? Saya menginginkan murid saya itu berada di posisi level 7 sampai 8 Bu. Oh, berarti 7 atau 8. Iya. Itu termasuk baik menurut Pak Edit? Iya Bu, 7 dan 8 itu menurut saya posisi yang sudah pas sekali Bu. Oh begitu. Apa yang sudah Bapak Edit lakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid agar nilai level naik antara 7 dan 8? Sudah melakukan apa saja Pak Edit sebelumnya? Saya sudah mencoba menganalisis gaya dan minat belajar siswa saya, membuat pemetaan. Saya sudah mencoba membuat materi sekontekstual mungkin dengan kehidupan sehari-hari agar materi yang saya berikan itu menarik bagi murid saya Bu. Yang paling efektif membuat materi kontekstual sesuai dengan kehidupan. Oke, berarti menurut Bapak, Pak Edit, yang paling efektif membuat materi kontekstual sehingga semangat belajar mereka lebih meningkat, begitu Pak ya? Iya Bu. Berarti lebih termotivasi ya Pak. Nah, kira-kira selain melakukan hal tersebut, Pak Edit sudah melakukan info apa lagi agar murid Bapak lebih bersemangat lagi dalam belajar? Yang paling efektif Bu, membuat materi sekontekstual mungkin sesuai dengan kehidupan mereka, yakni sesuai dengan kearifan lokal, sehingga mereka lebih tertarik, mereka lebih bersemangat, bahkan mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dari saya Bu. Kalau menganalisis latar belakang murid dari pemetaan Pak Edit buat, kira-kira Pak Edit butuh bantuan rekan sejawat tidak untuk menerangkan Pak Edit? Iya Bu, saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan saya karena dari guru atau wali kelas terdahulu sedikit banyaknya beliau lebih tahu tentang latar belakang siswa saya. Oh, berarti Pak Edit bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru atau wali kelas sebelumnya yang terkait latar belakang murid Bapak. Betul sekali Bu. Nah, kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini, apa saja yang Pak Edit dapatkan? Syukur alhamdulillah dari percakapan kita hari ini Bu, saya dapat mengambil benang merahnya, yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan semangat belajar murid saya. Salah satunya dengan mengetahui cara belajar mereka, kemudian mengetahui minat mereka. Saya juga bisa mempersiapkan materi secara sekontekstual mungkin. Saya juga harus lebih mengetahui latar belakang murid saya dari hasil wawancara atau tanya jawab saya terhadap dengan guru atau wali kelas terdahulu. Kemudian hal ini dapat membuat hubungan saya dengan murid saya itu lebih akrab, lebih harmonis, serta berkesinambungan ke depannya Bu. Sehingga dalam proses pembelajaran itu saya juga bisa membuat ice breaking, sehingga membuat mereka itu lebih bersemangat lagi Bu. Oke Pak, luar biasa sekali Ibu Bapak. Saya ingin tahu sekali perkembangan selanjutnya belajar murid Bapak ke depan seperti apa. Baik Bu, mendoakan Bu ya, semoga berjalan dengan lancar. Baik Pak Edit, semoga sukses. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Bu Karina, Waalaikumsalam. Bu, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Edit. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah sangat memuaskan. Sebelum itu saya akan bertanya beberapa pertanyaan ini tentang observasi. Ibu, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan audita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Kemudian saya menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi dengan Pak Edi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu Rina sudah menggali dengan memberi pertanyaan kepada Pak Edi, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dengan permasalahan tersebut. Ya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memahami alur kita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang rubrik pertanyaan yang akan saya mulai saat terjadinya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya di mana yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang Bapak lakukan sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, dan bagaimana coaching menanggapi atau merespon pertanyaan tersebut. Kemudian Bapak harus ingat dalam coaching ada prinsip yang akan jadi penilaian saya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada hari ini? Jadi begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama sekali saya mendengar dengan aktif. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Jadi dua Pak ya? Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua, potensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang pertama tetap mengenai mendengar dengan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Oke Bapak, sekarang pertanyaan yang terakhir ya, nomor 3. Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang pertama sekali, saya menginginkan coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau menemukan langkah dan strategi dalam permasalahannya, sehingga secara otomatis coach saya tersebut dapat menghadapi permasalahan tersebut dengan baik tanpa ada hambatan suatu apapun. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Demikian dulu ya Pak observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Silakan. Assalamualaikum Bu Mar, Waalaikumsalam Pak Edi. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Edi sendiri? Syukur alhamdulillah baik juga. Nah, jadi begini Bu Mar, kemarin siang katanya ada sesuatu yang ingin Bu Mar ceritakan ke saya terkait permasalahan siswa Bu Mar ya? Ya Pak, saya jadi pikiran banget nih mengenai murid saya. Kira-kira apa itu ya? Ini Pak, ini saya lihat murid saya itu kok tidak semangat ya dalam pembelajaran, seperti tidak ada minat begitu. Padahal saya sudah mempersiapkan materi pembelajaran Iya. dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya, tapi masih tetap mereka terlihat tidak semangat belajar. Saya sangat merasa
terkait semangat belajar murid ya Bu Mar? Ya Pak, sehingga saya merasa bingung. Memangnya menurut Bu Mar, murid yang semangat belajar itu seperti apa sih Bu Mar? Ya kalau saya lihat Pak ya, Ya. tidak berprestasi yang lebih baik Pak. Yang penting pada saat proses pembelajaran itu saat saya mengajukan pertanyaan kepada murid-murid, saya bisa menjawabnya aktif, tidak tidur-tiduran, dan mau maju ke depan kelas, dan minimal memperhatikan saya saat menjelaskan materi pembelajaran. Oh begitu. Jadi Bu Umar berharap murid itu lebih aktif, tidak tidur-tiduran, dan memperhatikan penjelasan Bu Umar di depan kelas. Nah, kira-kira kalau saya buat level 1 sampai dengan 10, misalkan, katakanlah misalnya 1 tidak ideal dan 10 itu sangat ideal. Nah, kira-kira menurut Bu Umar, 1 sampai 10 itu ada di level berapa semangat belajar murid Bu Umar di kelas? Ya, menurut saya kalau saya berikan nilai, Ya. masih di level 5 Pak, untuk kategori semangat. Minat belajar serta hal lainnya yang tadi saya sebutkan, itu Pak. Seperti itu. Berarti baru di level 5 ya. Kira-kira targetnya Bu Umar untuk semangat belajar murid di level berapa? Kalau saya sih Pak, maunya di 7 atau 8 gitu Pak, karena itu termasuk dalam level yang baik. Oh, seperti itu. Berarti 7 atau 8 itu termasuk baik ya Bu Umar? Iya Pak, Baik. itu menurut saya kondisi level yang sudah pas Pak. Oh, seperti itu. Apa yang sudah Bu Umar lakukan untuk meningkatkan semangat belajar murid agar nilai levelnya naik antara 7 sampai 8? Sudah melakukan apa saja Bu Umar sebelumnya? Saya sudah mencoba menganalisis gaya belajar murid, Ya. membuat pemetaan. Saya sudah mencoba membuat materi sekontekstual, mungkin dengan kehidupan sehari-hari supaya menarik bagi mereka Pak. Wow, bagus sekali. Itu sangat bagus Bu. Ibu sudah melakukan analisis gaya belajar murid, sudah membuat pemetaan minat murid, membuat materi sekontekstual mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah sangat bagus kalau menurut saya. Nah, kira-kira dari 2 cara yang paling efektif menurut Bu Umar, yang mana sih yang paling efektif menurut Bu Umar di antara kedua tadi? Yang paling efektif Pak, membuat materi kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka, yaitu sesuai dengan kearifan lokal, Ya. sehingga mereka lebih tertarik dan mereka lebih bersemangat, lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Berarti Bu Umar yang menurut Bu Umar sendiri yang paling efektif membuat materi kontekstual sehingga membuat semangat belajar murid lebih meningkat, begitu Bu ya? Ya, Pak. Berarti kalau saya simpulkan lebih termotivasi pembelajaran murid di kelas. Nah, kira-kira selain melakukan hal tersebut, menurut Bu Umar sudah melakukan inovasi apa lagi agar murid ibu lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran? Ya, itu tadi Pak, saya membuat pemetaan Ya. dan murid saya. Selain itu juga sebelum proses pembelajaran dimulai, saya membuat SPP, menyanyi, bercerita, tebak-tebak kata, itu. Bahkan saya ada membuat mindfulness sehingga murid saya begitu senang dan sangat bersemangat. Itu Pak. Bagus sekali. Nah, kalau menganalisis latar belakang murid melalui pemetaan yang Bu Umar lakukan, kira-kira ibu butuh bantuan rekan sejawat tidak untuk memudahkan ibu sendiri? Ya Pak, saya sangat membutuhkan bantuan rekan sejawat, yakni guru atau guru kelas terdahulu, karena sedikit banyaknya beliau tahu kebutuhan latar belakang murid. Pak. Oke. Berarti ibu bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru atau wali kelas sebelumnya ya, terkait latar belakang murid ibu sendiri. Ya Pak. Bagus. Nah, kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini, apa saja yang bisa ibu simpulkan? Dari percakapan barusan Pak, yang dapat saya ambil benang-benangnya yaitu bagaimana cara meningkatkan semangat belajar murid. Ya. Salah satunya dengan mengetahui cara belajar
ketua, Ya. saya juga harus mengetahui latar belakang murid saya, Ya. supaya saya lebih memahami mereka secara utuh dan akrab dengan mereka. Itu, Pak. Bagus sekali. Oke, baik Bu Mar, saya ingin tahu lebih lanjut tentang perkembangan semangat belajar murid Ibu minggu depan seperti apa. Oke, siap Pak. Oke, baik Ibu Mar, semoga sukses Ya Pak. dan berhasil, tidak ada kendala suatu apapun. Ya Pak, makasih banyak. Oke, jadi demikian dulu percakapan kita hari ini. Semoga murid Ibu lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Ya Pak. Oke, baik Pak Edi. Bagaimana tadi proses coachingnya? Apa sudah berjalan dengan lancar? Syukur alhamdulillah Bu, sangat berjalan lancar, teratur, pokoknya sesuai dengan alur tirtanya Bu. Oke, setelah melakukan coaching terhadap coaching, ada pertanyaan sedikit yang ingin saya ajukan kepada Bapak, yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching yang terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan percakapan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Baik. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Iya. Sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan. Bapak juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bapak juga mengarahkan coaching untuk merencanakan mencari aksi-aksi atau tindakan apa selanjutnya dilakukan, dan juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar merencana aksi yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Oke, saya sudah mendengar percakapan dengan Bapak dan coaching, sudah fokus di situ. Ada prinsip atau kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan tentunya Bapak sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya Pak ya, yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang telah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam coaching berikutnya. Amin. Sebelum saya tutup sesi ini, ada pertanyaan satu lagi. Boleh Pak? Sangat Bu, sangat boleh sekali. Ya. Untuk ke depan, Bapak kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Jadi untuk ke depan Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lebih lanjut lagi terkait alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu dan terarah tentunya. Baik Bapak, luar biasa sekali Bapak. Kita mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke Pak, sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan terima kasih atas kesempatannya dan saya akhiri Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.